ada 3 orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini, walaupun mereka orang yang beriman, tapi diberikan Allah keringanan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Adapun yang 3 orang tersebut tertera di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Kata Allah, maka apabila kamu dalam keadaan sakit, apabila kamu sakit, di antara kamu ada yang sakit, faman minkum maridun au ala safarin, atau bagi orang yang sedang dalam perjalanan, maka boleh mereka tidak berpuasa, tetapi mereka mengganti pada hari yang lain. Jadi di sini yang pertama orang yang boleh tidak berpuasa 2 orang. Yang pertama orang yang sakit dan yang kedua orang yang musafir dalam perjalanan. Dan mereka boleh tidak berpuasa karena sakitnya, atau mereka boleh tidak berpuasa karena sedang dalam perjalanan, tapi mereka diharuskan mengqadha, mengganti puasa yang ditinggalkannya tadi pada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain itu menggantinya di luar bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, dia boleh mengganti puasanya tadi sebanyak yang dia tinggalkan. Kalau dia tinggalkan karena sakit 3 hari, maka nanti setelah Ramadan selesai, dia pun harus mengganti sebanyak 3 hari juga. Dia mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah, pertama yang mau kita bahas tentang orang yang sakit. Sakit di sini menghendaki kejujuran. Kalau memang sakit kita itu masih bisa kita berpuasa, maka puasa itu masih lebih baik bagi kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah di akhir ayat tadi. Ya kan? Walaupun kamu sakit tapi kamu berpuasa, maka itu lebih baik bagimu. Sama juga bagi orang yang sedang musafir. Kalau memang perjalanan itu tidak memberatkan, tidak menyulitkan, maka masih lebih baik dia berpuasa di dalam keadaan musafirnya itu. Jadi orang yang sakit, yang pertama yang boleh tidak berpuasa itu lihat sakitnya. Kalau memang sakitnya itu mendatangkan kemudaratan, maka boleh dia tidak berpuasa. Tapi kalau sakit-sakit macam kita itu biasa itu, kalau bulan Ramadan batuk, pilek itu biasa itu, batuk, flu itu biasa. Kenapa? Karena makanan kita tuh kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa jaga kadang-kadang. Perut kita kosong, perut kita kering, kita duluan makan es, kita duluan makan minyak-minyak, itu membuat kita nggak sehat, kerongkongan kita nggak sehat, tenggorokan kita, nah kita batuk. Bukan berarti kalau batuk-batuk sikit istilahnya batuk-batuk ayam, bukanlah langsung terus kita tak berpuasa, karena tetap dikunci wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi puasa itu masih lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Jadi walaupun kita sakit, kalau kita berpuasa masih lebih baik. Walaupun dibolehkan orang yang sakit itu tidak berpuasa, tapi lihatlah kejujuran kita. Berbuatlah yang jujur. Apakah kira-kira penyakit yang kita derita itu mengganggu puasa kita? Kalau seandainya tidak mengganggu, teruskan saja puasa. Sakit perut sedikit, batuk sedikit, pusing sedikit, itu biasa. Jangan gara-gara yang sedikit itu langsung kita mengambil kesimpulan, oh dah saya nggak puasa. Walaupun boleh kamu tidak berpuasa karena sakit, tapi kalau kamu berpuasa dalam keadaan sakit itu masih lebih baik bagimu. Kecuali penyakit tadi sudah nggak tertahan lagi, sakit perut yang sudah sangat melilit, sakit perut yang sudah sangat mules sekali, itu tidak bisa lagi kita tahan, maka di situ boleh kita berbuka.
pertama orang yang sakit. Yang kedua orang yang berjalan, musafir, boleh tidak berpuasa dia. Tetapi perjalanannya itu harus mencapai 2 marhalah. Jadi orang itu disebut musafir. Tidak semua orang yang melakukan perjalanan disebut musafir, tidak. Musafir itu apabila perjalanannya ada 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih, ada ulama mengatakan 2 marhalah itu 80 km. Ada yang mengatakan 86 km, ada yang mengatakan 90 km. Jadi mulai 80 sampai 90 km itulah perjalanan yang boleh dilakukan seseorang itu tidak berpuasa. Kalau perjalanannya di bawah 80 km itu belum termasuk dia musafir. Jalan dari Klangir 5 sini, dari Masjid Taqwa ke Kampung Lalang. Minum es dia di Kampung Lalang sana. Tanya, kok minum es? Saya musafir. Dari mana? Dari Klangir 5 Kampung Lalang. Belum sampai marhalahnya. Ini dasar orang memang mau buka. Dasar memang orang nak mau puasa. Nah, pertanyaan ditanya juga sama saya, bagaimana dengan supir angkot? Apakah boleh dia tidak berpuasa mengganti pada hari yang lain karena dia melakukan perjalanan? Contoh angkot dari Belawan ke Amplas. Dari Amplas ke Belawan kira-kira kurang lebih 21 atau 25 km. Jadi kalau dia satu hari itu perjalanan dia 4 kali PP, 4 trip ya, 4 trip berarti sudah tercapai. Tidak, itu tidak termasuk musafir. Musafir itu arah dari satu titik ke titik yang kedua 80 km. Jadi tidak dihitung bolak-baliknya. Misalnya dari Belawan ke Amplas 21 km misalnya. 20. Walaupun dia melakukan perjalanan 4 trip itu tidak termasuk musafir. Musafir itu dari satu titik ke titik kedua 80. Ini tadi dari titik pertama ke titik kedua ini kan tidak sampai 80. Cuma 20. Walaupun dia mengulang-ulanginya, dia bukan musafir. Dan itu supir angkot jangan pula mengambil, saya musafir Ustaz, nggak puasa saya. Dan sebenarnya masih lebih baik lagi. Jadi kalau kita pun begitu juga dalam perjalanan kejujuran. Kalaulah sekarang ini berjalanlah kita, lebih memang marhalahnya. Katakan dari Medan mau ke Jakarta naik pesawat, ngapain kita buka? Perjalanan memang 2 jam. Perjalanan memang itu kilometernya udah ratusan, mungkin pun ribuan, udah 1000 kilometer. 1000 mungkin ada, 1000 atau 2000, 3000 kilometer. Udah lewat marhalanya, tapi perjalanan kita tidak membawa ke mudaratan. Orang perjalanan enak dari Medan pergi ke Bandara Kuala Namu, naik mobil, dalam mobil pakai AC. Sampai di sana check-in ruangan pakai AC. Boarding naik pesawat, di dalam pesawat pakai AC cuma 2 jam. Nggak perlu kita buka walaupun marhalah sudah tercapai. Lalu kalau dia mau buka boleh tidak berdosa. Tidak berdosa. Tetapi ingat, dikunci juga wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasamu dalam keadaan musafir itu lebih baik kalau kamu mengerti. Nah, jadi kalau memang perjalanan itu walaupun sudah mencapai marhalah tapi tidak membawa kemudaratan, enggak apa-apa. Tapi kalau pergilah pula awak ke kampung kami sana, ya, kampung kami sana kan mobilnya kebetulan busnya tak pakai AC, bus ekonomi. Di dalam sana orang yang tak mandi seminggu pun ada, ya kan? Bus tadi tak ada toiletnya, goncang-goncang. Tahulah pulang ke kampung kami Tarutung karena lewat lagi kan, lewat Sibolga lagi, masuk lagi ke Batang Toru sana. Nah jalannya pun kelo-kelo Sibolga itu. Wah, kalau ini memang bukalah kita, iya kan? Berkelok-kelok jalan Sibolga itu, nggak tahan kita kalau puasa itu. Kecuali kita memang tiap hari melakukan perjalanan itu. Kalau sekali-sekali kita pulang kampung, nembak lah itu, manggil-manggil uak terus lah, uak. Nah, itu bolehlah kita buka, ya kan? Nah, boleh buka kita. Marhalah sudah tercapai dan perjalanan memberatkan. Ke sana tuh katakan sudah ratusan kilometer.
katakan mungkin 200-300 kilometer. Tidak bisa kita tidak berpuasa, dan nanti mengganti pada hari-hari yang lain, diganti sebanyak yang kita tinggalkan. Jadi dua orang yang boleh tidak puasa, yang pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang musafir tapi mengganti dia. Nah yang ketiga yang boleh tidak berpuasa, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang ketiga yang boleh tidak berpuasa bagi orang-orang yang berat, yang sudah tua renta, yang berat melaksanakannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, bagi orang-orang yang berat. Berat di sini ada dua. Ada berat faktor umur. Ada berat faktor umur. Udah tua, 90, 80, 90, nggak bisa lagi dia puasa, berat dia. Nah orang yang seperti ini dia boleh tidak berpuasa dan dia tidak mengganti, tetapi dia membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyah? To'amu miskin, memberi makan orang miskin. Bagaimana, berapa kali dia membayar orang miskin? Sebanyak puasa yang ditinggalkannya itu. Jadi misalnya dia orang yang sudah tua, tidak bisa berpuasa, 1 hari puasa, nanti 3 hari dia break. Berapa hari setelah bulan Ramadan itu yang dia tidak puasa, tidak diganti bayar fidyahnya. Jadi fidyah itu 1 kali kita tidak puasa ngasih makan 1 orang miskin. Itu. Jadi 1 kali nggak berpuasa mengasih makan 1 orang miskin. Tapi boleh juga dilebihkan. Nggak puasa bukan 1 orang miskin, hanya 2, 3 boleh. Jadi ukurannya minimal 1 kali tidak berpuasa memberikan makan 1 orang miskin. Nah di sini yang berbeda pendapat ulama, ada mengatakan memberikan makan orang miskin itu bukan sekali makan, 3 kali. Karena orang makan 3 kali. Itu dia. Ya. Jadi yang pertama yang boleh tidak berpuasa dari orang yang tidak sanggup lagi itu nggak sanggup karena faktor umur. Yang kedua ada orang nggak sanggup berpuasa faktor penyakit menahun yang tidak sembuh-sembuh. Itu ada penyakit tidak sembuh-sembuh memang. Misalnya penyakit emah yang sudah akut, bertahun-tahun dia menderita penyakit itu dan tidak sembuh-sembuh. Dan dokter sudah mengatakan kepada dia jangan berpuasa karena dia mengalami penyakit mah yang akut yang tidak boleh berpuasa. Dia nggak bisa tak makan 1 hari, harus terisi terus perutnya walaupun sedikit harus terisi. Jadi dokter pun sudah memvonis dia tidak bisa lagi berpuasa. Padahal umurnya belum tua, baru 30, baru 40, 50, tapi ada penyakit yang dideritanya yang membuat dia harus minum obat setiap hari. Dan memang dia tidak bisa berpuasa, apapun jenis penyakitnya. Penyakit itu menaun, terus saja penyakit. Ada yang begitu, tiap hari dia minum obat, sepanjang hidupnya sudah minum obat. Maka orang yang seperti ini pun boleh tidak berpuasa dan membayar fidyah. Jadi fidyah ini tidak bisa sebenarnya dibayarkan kepada badan amil. Jadi badan amil tidak punya wewenang untuk menerima fidyah. Sebab fidyah itu bukan dalam bentuk uang sebenarnya. Walaupun di dalam kaidah fikih ada yang mengatur bahwa fidyah boleh dibayar dengan beras sebanyak 7 on per hari. Walaupun bayar fidyah ada di dalam Al-Quran, tetapi contoh daripada orang yang membayar fidyah di masa yang lalu itu cuma dikenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini wafat pada usia yang sudah tua lanjut. Dialah yang pernah memberikan contoh bagaimana membayar fidyah. Sedangkan Rasul tak pernah bayar fidyah. Sahabat pun tidak ada yang membayar fidyah. Artinya mereka berpuasa terus sampai akhir hayat mereka. Jadi yang pernah melakukan bayar fidyah ini gak ada contohnya dari Rasulullah, tapi ada di Quran. Tapi Rasulullah dan sahabat tidak pernah mencontohkan karena mereka berpuasa terus sampai akhir hayat mereka.
Yang ada Ibnu Abbas. Nah, beliau melakukan fidyah itu dengan memberikan makan orang miskin. Nanti di bulan Syawal dia beri makan orang miskin. Itu dia. Jadi bahasanya pun konteksnya itu, teksnya dan konteksnya jelas bahwa fidyah itu memberi makan kepada orang miskin. Jadi supaya kita di sini mungkin nanti kalau ada orang mau bayar fidyah sebaiknya disarankan untuk langsung memberikan kepada orang itu dalam bentuk makanan, memberikan makanan. Itu yang terbaik. Ya, jadi kita tidak lagi menerima fidyah karena kita nggak pas kalau kita menerima fidyah itu. Fidyah itu langsung orang itu berikan makanan. Bahkan yang terbaik itu makanan yang sudah jadi tinggal makan. Boleh diundang ke rumah kita dia makan, atau boleh juga kita berikan makan itu ke rumah mereka. Jadi misalnya satu hari itu katakanlah, ya kan, satu hari itu satu orang miskin yang kita kasih makan, ya. Maka kalau makan mereka 3 kali, carilah orang miskin sebanyak 30 orang. Kalau sebulan kita nggak puasa, mau bayar fidyahnya sebulan, cari 30 orang miskin yang harus dibayar makannya 3 kali. Sebagian ulama saya lebih cenderung 3 kali memang ngasih makannya, karena orang makan 3 kali. Ya, pagi dikasih sarapannya, ya kan, siang dikasih makan siangnya, sore atau malam dikasih makan sore atau makan malamnya. Nah, begitulah tata cara sebaiknya membayar fidyah tadi. Jadi tidak lagi dikasihkan uang kepada badan amil, sehingga tercampurlah uang fidyah dengan uang zakat fitrah tadi. Nah, ini yang tidak pas.